Karena kerodong dengan penjemuran itu sifatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Saubi, kita berjumpa kembali. Seperti kita ketahui bahwa burung merai batu ataupun burung-burung yang lain itu mempunyai siklus alami dia, bahwa dia itu akan ganti bulu ataupun mabung secara normal itu 1 tahun sekali ya teman-teman ya. Nah, tetapi pada faktanya ada yang burung merai batu ketika dia itu setelah pastol umpamanya, yang harusnya dia itu mabung di umur 18 bulan. Nah, ini setelah 18 bulan dan dalam waktu 2 tahun dia itu tidak lekas mabung gitu ya. Nah, ini ada dan ini juga fakta. Karena ya ini sedikit cerita, kemarin saya sempat ketemu dengan rekan saya. Dia itu juga pemain murai gitu ya. Beliau itu bertanya kepada saya bahwa murai batunya itu setelah pastol, kemudian setelah 2 tahun itu nggak bisa mabung dia. Di situ terlihat bulunya itu kusam, udah nyerit-nyerit gitu ya, udah kecoklatan, pokoknya kalau dilihat itu kurang bagus. Nah, sempat ngobrol-ngobrol banyak sama saya pas ketemu di gantangan dia. Nah, sempat saya bertanya kepada beliau, coba cek deh Om, rawatan sebelumnya itu waktu trotol mungkin ataupun pastol mungkin, nah itu ada rawatan apa Om? Ya. Nah, beliau itu sempat mengungkapkan sesuatu ya, bahwa waktu trotol kemudian pastol itu diberikan minyak ikan. Nah, itu fakta ya teman-teman ya. Jadi diberikan minyak ikan itu ya banyak lah ya, sering gitu. Nah, jadi kita akan bahas di video selanjutnya tentunya sebenarnya manfaat dari minyak ikan ini sendiri apa sih. Kemudian pada faktanya minyak ikan ini juga bisa berakibat ya, ini bulu burung merai batu yang seharusnya dia itu mabung tetapi malah tidak mau mabung, ngelantrak gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, untuk video kali ini kita nggak akan bahas itu, karena itu akan membutuhkan pembahasan yang lumayan detail ya, karena ini berhubungan dengan minyak ikan, kemudian kenapa dia itu tidak mau mabung selama 2 tahun ya. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Sulfan Fauzani. Beliau berkomentar seperti ini, Om tolong kasih masukan dong, murai batu saya bulu sudah kering dan over birahi. Kemarin saya terapkan penjemuran dan bulu sayap jatuh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah nggak apa-apa saya jemur terus biar mabung? Sedangkan kalau mabung kan nggak boleh dijemur ya Om, mohon solusinya. Oke, jadi beliau itu berkomentar di video yang judulnya adalah murai ini wajib di nol extra fooding ya.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Om Sulfan Fauzani sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi omnya ini memiliki murai batu yang sedang mengalami over birahi. Nah, karena beliau itu paham over birahi itu apa. Nah, dengan pemberian rawatan penjemuran, nah ini berhasil ya, dengan ditandai bulu sayapnya itu sudah jatuh. Karena sebelumnya diketahui bahwa burung ini bulunya itu sudah kering ya. Jadi wajar ketika murai batu yang sudah over birahi ya, ini harus dipastikan benar-benar gitu ya, dia itu nggak akan mau mabung ketika rawatan yang diberikan itu belum tepat ya. Karena over birahi, over adalah ketinggian birahi, dipastikan disebabkan oleh protein yang berlebihan. Kemudian protein yang berlebihan yang seharusnya ini diserap ya, karena nggak ada proses penyerapan, ditandai dengan apa? Sistem metabolisme tubuhnya dia itu lambat, kurangnya aktivitas, kurangnya penjemuran, kurangnya sauna, dan kurangnya umbaran ya, dia nggak mau mabung gitu ya. Karena burung murai batu dia itu mau mabung kalau sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Karena pas mabung dia itu merasa tidak pede, tidak percaya diri, dia itu tidak bisa terbang, dia tidak bisa mengamankan dirinya sendiri mungkin dari pemangsa yang ada di wilayah tersebut. Makanya dia itu butuh kenyamanan dari segi tempat ya teman-teman ya. Jadi dia itu akan menentukan kira-kira dia itu mau mabung di mana gitu ya. Jadi dia itu akan menyeleksi tempat yang tepat agar dia itu tidak terganggu, agar dia itu tidak dimangsa oleh pemangsa seperti ular, elang. Nah seperti itu, naluri alami dia pasti akan bisa mencari tempat yang aman. Nah, setelah murai batu yang over birahi ya, karena sistem metabolisme lambat, jadi untuk proteinnya itu menumpuk karena tidak digunakan, karena tidak ada penyerapan. Nah, di situ ketika diberikan penjemuran, nah maka burung ini mau mabung gitu ya. Ya inilah yang dibutuhkan dia. Dia nggak butuh extra fooding yang berlebih karena sudah menumpuk proteinnya. Dia nggak butuh daun pandan di bawah sangkar ataupun di bawah karpet, enggak. Dia nggak butuh jor-joran ulet Hongkong ataupun kroto ataupun perasan air beras, sisa beras itu ya, enggak. Walaupun banyak kasus murai yang sudah bulu tua diberikan treatment yang sudah saya utarakan barusan, itu juga ambrol. Nah, di situ saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kenapa diberikan daun pandan dia mau jatuh bulu? Kenapa dia itu diberikan perasan sisa dari cucian beras dia mau jatuh bulu? Kenapa dia itu diberikan ulet Hongkong dia itu mau jatuh bulu? Nah, di situ sudah saya jelaskan alasannya. Dan untuk burung murai batu yang over birahi seperti punya omnya ini, dia akan jatuh ketika dapatkan penjemuran. Ya karena sistem metabolisme yang lambat. Ya, di situ diberikan penjemuran maka terjadi peningkatan sistem metabolisme tubuh, yang berarti di situ ada penyerapan dari protein yang sudah menumpuk ini. Jadi protein tersebut itu digunakan, tidak mubazir, ya sudah dia mau jatuh bulu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana gitu ya, omnya kan bertanya seperti itu.
Apakah burung ini dilakukan penjemuran terus-menerus? Ya tentunya kita cek ya. Seumpamanya hari ini diberikan adalah penjemuran dan di situ ada bulu sayap yang jatuh ya. Oke, berarti di situ kita coba dengan berikan pengkerodongan. Oke ya, hari itu kita kerodong full, kemudian besoknya lagi jangan ada penjemuran dulu. Nah, kita cek apakah di situ ada bulu lain yang jatuh juga, misalnya sayap ataupun bulu kecil. Nah, di situ bisa cek dahulu. Kalau ternyata ada bulu yang menyusul jatuh, nah di situ berarti jangan ada penjemuran. Ya teman-teman ya. Tetapi kalau dilakukan pengkerodongan selama 3 hari kok nggak ada yang jatuh, nah di situ kita bisa jemur lagi. Nah di situ pasti akan jatuh lagi bulunya. Nah intinya kita menyesuaikan. Karena untuk bulu yang sudah jatuh kemudian kita jemur di situ ya. Kalau kita itu tidak mengerti rawatan yang tepat di situ, nah bulu yang akan timbul tunas baru di situ. Nah ini kalau kena sinar matahari tentunya juga nantinya tumbuhnya itu nggak sempurna, bisa keriting, bisa nggak bisa mentok gitu ya. Dalam memanjangkan ekornya, sayapnya itu nggak bisa mentok. Apakah ini langsung dijemur atau tidak setelah jatuh bulu? Nah itu juga menyesuaikan. Yang penting dalam awal dia itu membutuhkan yang namanya adalah penjemuran, kemudian kita jemur dan dia sudah jatuh, berarti ya kita berikan rawatan. Dalam proses mabungnya tentunya juga kita kerodong dahulu. Karena kerodong dengan penjemuran itu sifatnya adalah sejalur. Di situ ada peningkatan suhu tubuh ya. Pengkerodongan itu kan juga sedikit banyak memberikan peningkatan suhu tubuh sama dengan pemberian penjemuran. Nah beda lagi kalau diberikan pemandian, nah itu beda jalur, berlawanan itu mah ya, jangan. Nah kemudian setelah diberikan pengkerodongan ya tentunya kita harus karantina dia. Jangan ada burung murai batu yang lain di kamar ataupun di rumah situ, jangan sampai dia itu mendengar gitu ya. Kemudian jangan ada untuk emasteran yang sifatnya itu tajam, volumenya keras. Nah itu untuk mengantisipasi ketika dia itu awal jatuh bulu agar jatuhnya itu normal. Nah sambil kita pantau ketika awal jatuh bulu, kemudian di situ ada masteran, tetapi kita pantau kok jatuhnya itu bagus, dalam arti setiap hari itu jatuh bulunya. Nah itu bisa kita berikan masteran. Dan selama burung tersebut itu murai batu itu tidak gacor ya sudah teruskan saja. Tetapi kalau awal mula burung murai batu ini jatuh, kemudian kita berikan masteran, entah itu burung hidup ataupun MP3, nah di situ kita harus buang masteran tersebut. Jangan ada masteran dulu. Yang paling penting kita fokuskan ke proses mabungnya ini berjalan dengan sempurna. Biar nantinya itu tidak ada bulu yang kusam itu tertinggal ataupun tidak jatuh ataupun tidak ganti dengan bulu yang baru. Nah seperti itu ya Om ya. Jadi untuk kesimpulannya, burung yang sudah mulai jatuh di awal itu ketika dia itu mendapatkan penjemuran, nah di situ kita pantau besoknya. Kalau besok itu kok dia jatuhnya itu bagus, dalam arti dia rontoknya sempurna, jatuh tiap hari, ya sudah, jangan ada penjemuran. Tetapi kalau dalam 3 hari selama kita kerodong kok nggak ada yang jatuh, nah kita bisa berikan penjemuran.
Itu ya, pokoknya intinya harus sampai, dalam arti ini harus dirawat dengan pengkerodongan ya, karena pengkerodongan dengan penjemuran itu satu jalur. Walaupun ada burung murai batu yang ketika dia itu diablak, dia itu akan mau jatuh. Kalau dikerodong nggak mau jatuh malahan. Nah, ini berhubungan erat ya dengan pemandian. Nah, di situ berhubungan dengan suhu tubuh sebenarnya. Nah, itu ya Om ya. Oke ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita akan terus membuatkan video-video yang lain dan terbaru. Kita akan juga terus membaca komentar yang masuk, dan kita tentunya juga akan mencarikan solusinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.